Bapak Ibu tahu nggak pertanyaan istri saya kepada saya? Dia bertanya gini, kalau waktu diulang kembali, akankah kamu tetap pilih aku jadi istrimu? Saya masih diam mikir, tapi dia langsung jawab, kalau aku sih yes pasti. Gitu. Iya, firm. Saya kalau ditanya itu, no regret. Kalau diulang 10 kali pun, ketika saya khotbah pasti mata saya akan ke situ terus. Yang saya bilang khotbah minggu lalu ya, Bapak Ibu ingat ya, lagi khotbah lagi ngomong gitu ya. Ini biar roh lagi berkuasa, ada dagingnya juga kadang. Gitu. Pasti akan kembali ke sana, pasti akan kembali ke sana. Dia mau tanya ada penyesalan nggak? No. Karena tidak ada yang kebetulan, ya kan? Ya, nggak ada yang kebetulan. Come on. Ketika Arta, Arvin, Salmon, apalagi Andre mau jadi diaken, nggak ada yang kebetulan. Ketika kalian di sini, nggak ada yang kebetulan. Kalau waktu diulang kembali ke tanggal pemilihan, masih menjawab ya dengan segenap hatiku. Wow, luar biasa. Nah, kalau kita rewind kehidupan kita, kadang-kadang kita malu sendiri, ada keputusan-keputusan yang salah, ada kebodohan-kebodohan yang kita buat. Dan kita malu. Dan kalau itu waktu diputar kembali, pasti saya akan mengubah. Nah, saya ambil contoh diri saya. Kalau waktu di rewind, kalau saya diputar lagi waktu ke belakang, bukan soal mengambil istri saya yang saya sesali, tidak. Tapi kembali lebih jauh waktu saya SMA. Ketika saya sok jagoan, lari paling depan, mau tawuran dengan SMA lain. Pakai rantai dengan badan sebesar ini. Begitu baru satu kali lempar, tak polisi datang, saya lari. Bapak Ibu masih ingat, saya masuk got. Pernah ditangkap polisi Pak, saya Pak. Satu hari masuk di seksi 8, Polres Jakarta Selatan. Gara-gara tawuran, lari badan besar mau ngumpet di mana polisi lihat Pak, dapet. Nginep saya 1 malam, itu saya sesali. Sok jago menang-menang badan besar. 2 kali saya diajar Tuhan lewat polisi. Dua-duanya saya udah cerita di khotbah saya. Yang kedua sok jago kan digelodok. Hantam mobil yang isinya Brimob 1 Kijang. Ingat kan? Ya. 2 kali saya diajar Tuhan. Tuhan pakai alatnya polisi, Pak. Mudah-mudahan nggak ada yang ketiga. Ada Pak Jenderal di sini, takut saya. Gitu. Ya. Mari kita bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dari kitab Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 17. Yohanes 3, 1 sampai dengan 17. Yang diberi judul Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging
adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah pembacaan Alkitab sore hari ini. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya pernah menyampaikan dalam khotbah saya beberapa bulan lalu bahwa salah satu ayat yang paling menjadi ayat favorit, yang paling sering dikutip oleh orang Kristen adalah ayat yang barusan, bagian ayat dari perikop yang kita baca. Yohanes 3 ayat 16, kalau saudara pernah sekolah minggu, mungkin ayat ini pernah menjadi ayat emas yang harus dihafal. Gitu ya. Saya sudah hafal ayat ini dari saya masih SD. Karena ini menjadi ayat emas dibilangnya dulu waktu sekolah minggu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai 17, apa yang saudara-saudara temui ketika perikop ini kita baca dan menurut kita, wow, ini luar biasa. Mungkin dalam benak saudara Yohanes 3 ayat 16, gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan pelan-pelan secara baik-baik apa yang disampaikan narasi Injil Yohanes pasal 3 ini, saya mohon mulai coba dari ayat 1 ditampilkan. Kita menemukan hal yang luar biasa sebenarnya dari ayat 1. Dikatakan di sini begini, adalah seorang Farisi. Ada seorang Farisi bernama Nikodemus. Ya, saudara-saudara lihat ini, Farisi bernama Nikodemus
dibilang pemimpin agama Yahudi. Ini keterangannya jelas nih. Kenapa Yohanes perlu menjelaskan ini? Karena ini luar biasa. Ada seorang Farisi, dia bisa dibilang Sanhedrin, seorang mahkamah agama saat itu. Dia ayat 2 dikatakan apa? Ia datang pada waktu malam untuk bertemu dengan Yesus. Biasanya orang Farisi kalau bertemu dengan Yesus selalu dengan pertanyaan-pertanyaan menjebak. Biasanya orang Farisi kalau datang kepada Yesus, mereka ingin tahu di mana kelemahan Yesus dan mereka mau mencela Yesus. Tapi saudara lihat di sini. Orang Farisi ini datang pada Yesus, dia tidak memulai dengan pertanyaan, tapi dia memulai dengan pernyataan. Pernyataan yang luar biasa. Dia bilang begini, Rabi, ketika dia berbicara dengan Yesus, orang Yahudi yang intelektualnya sudah di sini. Farisi, ya dia anggota mahkamah agama, tapi dia masih mau manggil Yesus, Rabi. Kami tahu, ini Bapak Ibu ini yang luar biasa. Dia bilang begini, bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Apa pengakuannya? Pernyataan ini dimulai dengan Rabi, kami tahu engkau diutus Allah. Ini luar biasa. Bagi saya, wow, ada orang Farisi yang seperti ini. Inilah Nikodemus. Penguasa Yahudi. Tapi dia datang dalam kerendahan hati. Walaupun perjumpaan pertama ketika Nikodemus menjumpai Yesus terjadi pada malam hari. Ini ada keterangan waktu. Pada waktu malam, malam itu penting. Kenapa? Ada dua alasan. Yang pertama, para rabi Yahudi itu biasanya siang mereka bekerja. Mereka melayani, mereka mengajar. Tapi pada waktu malam biasanya mereka belajar. Bible study. Itu yang mereka lakukan. Sehingga kenapa waktu malam ada tafsiran yang mengatakan ada sesuatu yang Nikodemus sebagai orang Farisi ingin belajar dari Yesus. Maka dia datang pada malam hari. Oke? Yang kedua, kenapa malam hari? Nah, karena dia Farisi. Farisi itu Bapak Ibu, dari dandanannya aja udah ketahuan. Dari tampilan luar udah ketahuan bahwa dia Farisi. Jadi ketika dia mau menjumpai Yesus, kalau di siang hari, apa kata dunia? Makanya dia masih mau menjumpai Yesus di malam hari. Ya, ini keterangan waktu yang penting. Untuk kita tahu konteks, kenapa ya Nikodemus datang di malam hari. Tapi Yohanes memunculkan nama Nikodemus 3 kali dalam narasinya di Injil Yohanes. Yang kita baca ini perjumpaan pertama. Dia datang di malam hari. Dia takut. Dia masih memiliki kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran. Apa kata teman-temannya? Apa kata imam kepala, orang-orang Farisi, kalau mereka melihat aku datang menjumpai Yesus. Karena di pasal 2, imam kepala orang Farisi baru bersoal jawab dengan Yesus. Dia datang di malam hari. Tapi narasi Injil Yohanes di pasal 7, ayat 50, dan seterusnya. Bapak Ibu tahu, Nikodemus itu membela Yesus di dalam sebuah pengadilan. Wow. Pertama kali dia berjumpa di malam hari, dia masih takut. Tapi ketika yang kedua, ini dalam sebuah pengadilan, Yesus sedang diadili, imam kepala di situ, orang-orang Farisi menyaksikan. Nikodemus dia mengambil posisi dan dia bela Yesus. Ya, perjumpaan itu mengubahkan. Narasi yang ketiga yang ditulis Yohanes tentang Nikodemus adalah Nikodemus adalah
teman dari Yusuf Arimatea yang meminta jenazah Yesus diturunkan dari atas kayu salib. Salah satunya adalah Nikodemus. Dia udah gak takut lagi. Dengan terang-terangan. Bahkan dia gak pikir soal resikonya. Waktu itu sudah mau sabat. Orang Yahudi pegang jenazah najis. Kalau pegang jenazah najis, kapan ditahirkannya? Tapi Nikodemus bersama dengan Yusuf Arimatea, mereka menurunkan jenazah Yesus dan menguburkan di tempatnya Yusuf Arimatea. Bahkan Nikodemus, dia mempersembahkan campuran mur dan gaharu untuk meminyaki Yesus, jenazah Yesus. Itu harganya sangat mahal dan dia siapkan itu. Bapak Ibu bayangkan. Perjumpaan antara Nikodemus, percakapan antara Nikodemus dan Yesus itu benar-benar mengubahkan Nikodemus. Nah, sekarang saya masuk dalam isi pembicaraan mereka. Yesus berbicara tentang dilahirkan kembali. Ya, Yesus bilang di ayat 3. Mohon ditampilkan di ayat 3. Yesus menjawab kepada Nikodemus katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Wow. Lalu Nikodemus tanya, "Gimana mungkin? Saya yang sudah tua ini, lalu saya mesti dilahirkan kembali, apakah mesti masuk lagi ke dalam rahim ibu saya?" Pertanyaan ini bukan sebuah pertanyaan naif Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu mungkin berpikir gini, "Wah Nikodemus, betapa naifnya dirimu. Bagaimana mungkin ketika Yesus bicara dilahirkan kembali, lalu kita mesti masuk ke dalam rahim ibu?" Kan nggak bakal mungkin. Apalagi saya udah segede gini. Ibu saya juga mikir-mikir kalau saya mau dilahirkan kembali bagaimana? Enggak, tidak mungkin. Tapi ia seorang intelektual Bapak Ibu. Nikodemus saudara harus ingat, dia intelektual, dia cerdas, dia pintar, dia punya ilmu. Apa yang dia mau katakan sebenarnya di balik pernyataan itu? Dia mau bilang begini, bagaimana mungkin ya kalau orang yang sudah memiliki nilai dalam hidupnya, sudah punya pola pikir dalam hidupnya, sudah punya gairah atau passion dalam hidupnya, sudah punya gaya hidup dalam hidupnya, sudah punya kebiasaan dalam hidupnya, dan ketika itu sudah terbentuk, gimana bisa ini direformulasi? Bagaimana bisa orang kembali mulai dari titik nol? Itu pertanyaannya. Bukan soal secara lahiriah, secara fisik, enggak. Nah saya yakin Bapak Ibu, ya, coba kita pikir, kalau kita rewind kehidupan kita mengevaluasi diri, mungkin kita pernah menemukan ada keputusan-keputusan bodoh yang saya ambil, ada keputusan-keputusan yang naif, ada keputusan-keputusan yang terlalu gegabah yang saya ambil, atau tindakan yang salah, dan kadang-kadang kita malu akan hal itu. Dan kita ingin merubah. Saya ambil contoh ya. Kami baru anniversary, istri saya dan saya baru anniversary 21 tahun nikah. 2-3 minggu lalu. Bapak Ibu tahu nggak pertanyaan istri saya kepada saya? Dia bertanya gini, kalau waktu diulang kembali, akankah kamu tetap pilih aku jadi istrimu? Saya masih diam mikir, tapi dia langsung jawab, kalau aku sih yes pasti. Gitu.
Iya. Firm. Saya kalau ditanya itu, no regret. Kalau diulang 10 kali pun, ketika saya khotbah pasti mata saya akan ke situ terus. Yang saya bilang khotbah minggu lalu ya, Bapak Ibu ingat ya, lagi khotbah lagi ngomong gitu ya. Ini biar roh lagi berkuasa, ada dagingnya juga gitu. Pasti akan kembali ke sana, pasti akan kembali ke sana. Dia mau tanya ada penyesalan nggak? No. Karena tidak ada yang kebetulan, ya kan? Ya, nggak ada yang kebetulan. Come on. Ketika Arta, Arvin, Salmon, apalagi Andre mau jadi diaken, nggak ada yang kebetulan. Ketika kalian di sini, nggak ada yang kebetulan. Kalau waktu diulang kembali ke tanggal pemilihan, masih menjawab ya dengan segenap hatiku. Wow, luar biasa. Nah, kalau kita rewind kehidupan kita, kadang-kadang kita malu sendiri, ada keputusan-keputusan yang salah, ada kebodohan-kebodohan yang kita buat. Dan kita malu. Dan kalau itu waktu diputar kembali, pasti saya akan mengubah. Nah, saya ambil contoh diri saya. Kalau waktu di rewind, kalau saya diputar lagi waktu ke belakang, bukan soal mengambil istri saya yang saya sesali, tidak. Tapi kembali lebih jauh waktu saya SMA. Ketika saya sok jagoan, lari paling depan, mau tawuran dengan SMA lain. Pakai rantai dengan badan sebesar ini. Begitu baru satu kali lempar, tak polisi datang, saya lari. Bapak Ibu masih ingat, saya masuk got. Pernah ditangkap polisi Pak, saya Pak. 1 hari masuk di seksi 8, Polres Jakarta Selatan. Gara-gara tawuran, lari badan besar mau ngumpet di mana polisi lihat Pak, dapet. Nginep saya 1 malam, itu saya sesali. Sok jago menang-menang badan besar. 2 kali saya diajar Tuhan lewat polisi. Dua-duanya saya udah cerita di khotbah saya. Yang kedua sok jago kan digelodok. Hantam mobil yang isinya Brimob 1 Kijang. Ingat kan? Ya. 2 kali saya diajar Tuhan. Tuhan pakai alatnya polisi, Pak. Mudah-mudahan nggak ada yang ketiga. Ada Pak Jenderal di sini, Pak, takut saya gitu. Ya. Kalau waktu diulang hal-hal seperti itu, nggak akan saya ulang. Nah, Yesus bilang, ayat 5. Yesus bilang gini, aku berkata kepadamu, dia bilang lagi, dia ulang lagi. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Air, baptisan yang ditandai dengan air, itu adalah tanda pertobatan jasmani. Tetapi roh itu memimpin kita dari dalam. Itu yang dikatakan Yesus. Nah, dilahirkan kembali, itu bahasa aslinya, bahasa Yunaninya adalah genete anoten. Genete, dari genete kita tahu, dari situ muncul genetik. Istilah genetik. Ya, dilahirkan kembali, genete anoten itu bukan soal lahirkan kembali, tapi dilahirkan dengan intervensi yang dari atas. Itu hurufiahnya, bahwa dilahirkan dari atas. Yesus sedang mengajarkan bahwa untuk masuk dalam kerajaan sorga, setiap orang butuh inisiatif dari Allah. Bukan dirinya yang memampukan. Makanya dibaptis dalam air dan roh R-nya besar. Manusia nggak bisa mencapai keselamatan dengan upayanya sendiri. Itulah yang dilakukan Nikodemus dan para ahli Taurat. Mereka pikir dengan mengikuti Taurat, maka kami selamat. Gak akan ada satu orang pun yang pernah bisa mengikuti Taurat. Kelahiran baru adalah pekerjaan Allah yang memampukan seseorang untuk percaya kepada Yesus dan memiliki
hidup yang baru. Maka dari kata genetik, kita sering dengar gitu ya, faktor genetik. Contoh misalnya, kalau Bapak Ibu lihat Joshua, tinggi, gemoy, itu gennya siapa? Gak mungkin yang sana kan. Jujurlah padaku gitu. Bapak Ibu, oh ini mirip papinya. Nah kalau Joshua baik, murah hati, tidak sombong, itu gen siapa? Kok Bapak Ibu ketahui lebih besar? Pokoknya apa yang ada di dia pasti ada gen dari saya, gen dari istri saya yang masuk di dalam dirinya. Genete, dilahirkan kembali. Genetik siapa yang ada dalam kita sekarang? Itu hal yang penting. Gen siapa? Gen Kristus harusnya, roh Kristus harusnya, karakter Kristus yang harusnya ada padamu. Yang memotivasi dan menggerakkan seluruh kehidupan kita. Ketika kita berpikir, ketika kita berinteraksi, ketika kita berelasi, ketika kita bekerja, ketika kita sekolah, dalam apapun. Inilah yang dikatakan oleh Paulus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Gennya Kristus harus ada dalam dirimu. Karena hidup kita ini dikemudikan oleh mindset kita. Dari mindset melahirkan gaya hidup, melahirkan passion. Dan itu nanti lama-lama jadi kebiasaan. Mulai dari titik nol. Yang diubah bukan perbuatanmu, mindsetmu. Itu yang di reset atau di restart dari nol. Maka kita perlu berefleksi di minggu Prapaskah ini. Kalau saya tanya, apakah saudara sudah dilahirkan kembali? Banyak kan orang Kristen bilang, saya sudah lahir baru. Saya lahir baru 1 Maret 2026. Misalnya begitu. Bapak Ibu, that's good. Tapi saya mau bilang begini. Lahir baru bukan momen sekali seumur hidup. Ingat, mindset melahirkan gaya hidup dan kita udah punya itu puluhan tahun. Kita udah hidup seperti itu dari kecil dan kemudian kita bilang, Yesus ubahlah saya. Langsung Anda berharap, tak sekali jadi. Nah. It's a process. Anda berniat, maka Anda mesti berjuang untuk dilahirkan kembali. Pertarungan untuk kita dilahirkan kembali itu datang setiap hari dalam keputusan-keputusan hidup yang kita ambil. Apakah saya akan berbohong? Apakah saya akan jujur? Apakah saya akan korupsi? Apakah saya akan menyakiti orang? Apakah saya mau mengampuni? Di situ momen kelahiran kembali itu harus dinyatakan. Dan itu terjadi setiap hari. Pertarungan ini adalah proses. Kalau kita menyerahkan diri dalam tangan Tuhan, Tuhan, aku punya daging, gak bakal lepas daging ini. Nanti saudara habis ini makan. Ada posana, ada brenebon, ada macam-macam. Saya nggak tahu, cuma saya spill asal-asal ngomong ya. Nanti Bapak Ibu jangan pas di sana, oh Pak Pendeta ini bohong lagi gitu. Bukan. Ada banyak makanan, ada banyak minuman. Itu perkara daging dan itu nggak bakal lepas dari hidup kita. Tapi dalam pertarungan ini dikatakan oleh Yesus, air itu untuk tubuh kita, roh itu yang mengubah kita dari dalam. Dan pertarungan itu akan kita hadapi seumur hidup. Dan kalau sudah dibilang ada roh, berarti bukan kita bertarung sendiri. Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Dan itu akan mengubahkan kita.
Maka saya mengakhiri renungan saya ini. Ketika saya mempersiapkan diri dan saya sedang buka laptop, ya, saya sedang memikirkan tentang khotbah ini. Saya buka laptop, tiba-tiba Bapak Ibu pasti pernah menjumpai ini. Ketika laptop kita minta softwarenya diupdate, ya, nggak terjadi cuma sekali kan software diupdate. Dan ketika software diupdate, apa sih yang dikatakan oleh komputer itu? Ketika update-nya sudah selesai, maka dikatakan update completed, restart required. Iya kan? Ya. Dan kita seringkali kalau lagi asik kerja, mau di restart, kita bilang later. Right? Karena lagi kerja, lagi asik, lagi asik. Karena kita sibuk, kita belum siap berhenti. Karena kita nggak mau pekerjaan kita terganggu. Komputernya tetap nyala, ingat baik ini. Komputernya tetap nyala, tetap bisa kita pakai, tapi pembaruan updating itu belum aktif. Bukankah hidup rohani kita sering seperti itu? Kita update terus, datang ibadah minggu, buka YouTube khotbahnya si A, si B, si C. Kita update terus, nyanyi lagu rohani, berdoanya lebih kusuk karena mau ujian, berdoanya lebih kusuk karena macam-macam pergumulan. Oh, baca firman, kita update terus. Tapi Yesus bilang, kamu harus dilahirkan kembali. Seolah-olah Yesus mau bilang gini sama kita, bukan hanya di-update, you have to restart. Restart itu nggak nyaman. Restart itu berarti harus berhenti. Restart itu mungkin layarnya menjadi mati, zep, hilang. Restart kita nggak bisa kendalikan pada saat restart itu. Dan mungkin itu bagian yang sulit yang nggak kita suka. Ketika kita sakit hati, kita unduh terus, Yesus, Engkau baik, Engkau mengampuni saya. Tiap hari nyanyi update lagu, mengampuni, mengampuni lebih dulu. Tapi begitu disakiti orang, tak. Yesus bilang, restart, restart. Udah diupdate kan? Restart. Later on. Nanti. Belum mampu, sakitnya tuh di sini. Contoh. Restart itu berarti mengakui cara saya yang lama itu nggak cukup. Kita harus berhenti mengandalkan diri untuk mengampuni misalnya, memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam diri kita yang sudah diupdate softwarenya supaya dia berjalan dengan sempurna. You have to restart. Kita ingin Yesus memperbaiki hidup kita, tapi kita nggak mau berhenti terhadap ambisi kita. Ambisi yang selalu memikirkan diri sendiri. Ambisi yang selalu menghancurkan orang lain pun gak masalah. Yang penting saya maju terus. Ketika kita ingin Roh Kudus bekerja, tapi kita gak mau, jangan sentuh ego saya. Oh, kamu gak bisa. You have to restart. Maka saudara-saudara, Prapaskah ini, masa sengsara Yesus, ini musim restart ketika Yesus bilang kamu harus dilahirkan kembali. Dan inilah saat ketika kita berkata dan berserah pada Tuhan, Tuhan, aku mau berhenti mengandalkan sistem lamaku. Aku udah update. Dan sekarang aku ambil keputusan, aku selalu mau restart. Dan Bapak Ibu ingat, update software itu nggak terjadi sekali. Dan kalau saudara sudah update tapi saudara nggak pernah restart, sistemnya masih yang lama, lama-kelamaan virusnya makin banyak,
dan itu akan menggerogoti komputer Anda. Sama dengan hidup kita. Biar saudara update dengan firman Tuhan. Tapi kalau saudara nggak restart lagi, supaya Roh Kudus bekerja memurnikan saudara, saudara cuma tahu firman. Tapi saudara tidak pernah melakukannya. Iman tanpa perbuatan. Karena kalau orang tanpa restart, orangnya lama, tampilannya aja baru. Tapi dengan kehadiran baru, kita menjadi ciptaan baru setiap hari. Setiap hari. Dan kabar baik buat saudara dan buat saya hari ini, restart rohani tidak akan pernah menghancurkan kehidupan kita. Justru dia menyelamatkan kita. Karena Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi dunia, Yesus bilang, tapi supaya dunia diselamatkan olehnya. Hari ini kita belajar dari Nikodemus. Dia mulai datang pada Yesus di malam hari. Tapi lihat, dilahirkan kembali. Itu menjadi sebuah momen yang terus diupayakan oleh Nikodemus. Dan kita lihat dalam perjalanannya. Bukan cuma di malam, di siang hari. Di depan mahkamah agama dia berani membela Yesus. Bahkan dia menurunkan jenazah Yesus. Nikodemus bisa berubah. Kita pun bisa dilahirkan kembali. Asal kita mau. Jangan klik later. No. Sekarang Tuhan mau kita dilahirkan kembali. Dan lahirlah kembali setiap hari ketika saudara berjumpa dengan persoalan dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan. Dengarlah penetapan perjamuan 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Melalui roti dan anggur, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal, untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan kebesaran pengasihan-Mu bagi dunia ini, dan menjadikan kami milik-Mu. Engkau mengangkat kami semua orang yang jatuh, menegakkan yang tertunduk, memulihkan hati yang hancur. Engkau menghibur yang berduka, membebaskan yang tertindas, dan juga menghentikan badai kehidupan. Oleh karena itu ya Bapa, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di segala waktu dan tempat dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tidak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami,
agar kami yang menerima roti dan anggur dalam cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia, yang saling mengasihi dan melayani menurut teladan-Mu dan membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka kumpulkanlah kami umat-Mu dari timur dan barat, utara dan selatan, dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.